Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat tabel di Microsoft Excel. Kita akan belajar membuat tabel seperti ini. Oke, singkatnya kita akan membuat tabel seperti yang sudah saya tunjukkan. Pertama-tama, kita akan ketik dulu di sini yang terdiri dari kode karyawan, divisi, tahun masuk kerja, nomor urut karyawan, nama karyawan, hari kerja, lalu gaji pokok, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan lebar pada kolom. Kita sesuaikan. Lalu kita blok semua. Setelah itu, kita simpan di tengah. Dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi kolom A baris kedua pada kode karyawan. Ini sesuai dengan tabel yang sudah ditunjukkan di awal ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Di sini kita terdiri dari 3 tabel ya. Oke. Setelah selesai. Oke. Sudah rapi. Untuk mengisi kolom divisi, kita memakai rumus right A2, 3, tutup kurung, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya, untuk mengisi kolom tahun masuk kerja, kita memakai rumus left A2, 4, tutup kurung, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya, untuk mengisi kolom nomor urut karyawan, kita memakai rumus mid A2, 6, 3, tutup kurung, enter. Untuk mengisi kolom gaji pokok, kita memakai rumus VLOOKUP B2, 14 di blok sampai D17, 2, 0, tutup kurung, enter. Kemudian ditarik sampai bawah. Kemudian untuk mengisi kolom tunjangan, kita memakai rumus VLOOKUP B2, 14 di blok sampai D17, 3, 0, tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk mengisi kolom uang makan, kita memakai rumus VLOOKUP B2, 14 di blok sampai D17, 4, 0, tutup kurung, dikali dengan F2, enter. Selanjutnya, untuk mengisi kolom total gaji kotor, kita memakai rumus sum, G2 di blok sampai I2, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian untuk mengisi kolom potongan jabatan, kita memakai rumus HLOOKUP B2, B9 di blok sampai E10,
0, tutup kurung, dikali sama J2, enter. Kemudian ditarik ke bawah. Untuk mengisi kolom gaji bersih, sama dengan J2 dikurang K2, enter, tarik ke bawah. Selanjutnya kolom keterangan diisi dengan UMR. Kemudian untuk mengisi kolom jumlah UMR, kita memakai rumus COUNT-IF M2 diblok sampai M5, tanda kutip UMR, tutup kutip, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mengisi kolom jumlah tidak UMR, kita memakai rumus COUNT-IF diblok sampai M5, tanda kutip tidak UMR, tanda kutip, tutup kurung, enter. Selanjutnya ini nominalnya kita rubah semua jadi rupiah. Kemudian untuk mengisi kolom total gaji pokok, kita memakai rumus sum G2 diblok sampai G5, enter. Kemudian ditarik sampai kolom total gaji bersih. Setelah selesai, kita simpan file Excelnya terlebih dahulu. Ini saya akan menjelaskan cara membuat surat di Word. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu memasukkan atau membuat Excel dalam bentuk nama atau dan lain-lain. Setelah membuat Excel, itu memasukkan file, kita mencari surat. Setelah mencari surat, akan ada yang namanya pilih penerima. Setelah pilih penerima, itu kita masukkan file Excel yang sudah kita buat sebelumnya, dan setelah itu kita baru membuat surat. Pertama-tama dalam surat tersebut kita memasukkan nama perusahaan dan memasukkan alamat jalan atau tempat perusahaan tersebut. Setelah membuat dari kedua itu, kita membuat garis atau line untuk membatasi nama perusahaan dengan isi surat. Setelah membuat line, kita menulis slip gaji karyawan, periode, bulan, dan tahun surat tersebut dibuat.
Surat itu berisi dengan kode karyawan. Nama, divisi, nomor urut karyawan, Setelah kita menulis itu semua, pertama-tama kita mengisi kode karyawan. Untuk mencari kode karyawan, kita masukkan sisipkan penggabungan bidang dan kita mencari kode karyawan. Dan selanjutnya nama karyawan. Untuk mencari nama karyawan, kita sisipkan penggabungan bidang dan mencari tulisan yang berbentuk nama karyawan. Dan divisi, sisipkan penggabungan bidang dan mencari divisi.
hasil dari kode karyawan, nama karyawan, divisi dan lain-lain, kita masuk ke pratinjau hasil. Setelah ke pratinjau hasil, kita pencet pratinjau hasil. Lalu di situ akan kelihatan nama karyawan, kode karyawan dan lain-lain.